Salam pemirsa, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali pada pendalaman Alkitab melalui pelajaran sekolah Sabat yang dibawakan oleh ASI, yaitu berita kasih dari ASI Chapter Jakarta. Pada saat ini para panelis sudah ada di tempat, masing-masing ada Pak Adri Kaunang. Apa kabar Pak Adri? Selalu baik bersama Tuhan, puji Tuhan selalu. Amin. Ada Pak Tobing juga. Apa kabar Pak Tobing? Puji Tuhan, kabar baik. Selamat tahun baru juga. Masih tahun baru. Masih tahun baru. Selamat tahun baru. Pak Fajar sudah lebih sehat Pak Fajar. Apa kabar? Puji Tuhan. Amin. Agak lebih baik. Terima kasih Pak Darwis. Amin. Baiklah pemirsa dimanapun berada, sebelum kita berdiskusi dimulai, kita minta Pak Adri Kaunang memimpin kita dalam doa. Silakan Pak Kaunang. Kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, berikanlah kami dan para pemirsa Roh Kudus, sehingga bisa membawa pulang pelajaran yang baik, yang selalu dikumandangkan oleh Yesaya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik para pemirsa dimanapun berada, ada judul yang menarik juga pada minggu ini, yaitu krisis kepemimpinan. Kalau minggu lalu kita belajar mengenai krisis identitas, kali ini kita bicarakan mengenai kepemimpinan, ada krisis juga. Pak Tobing mungkin bisa uraikan kira-kira apa ini yang akan kita bahas dalam minggu ini. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang berkati Tuhan, di pelajaran kedua kita masih juga belajar mengenai krisis. Kalau di pelajaran pertama, krisis identitas, sekarang kita belajar krisis kepemimpinan. Dan fokus kita yaitu di Yesaya 6, dan kami menyarankan untuk mempelajari pelajaran kita dalam satu minggu ini, kita harus tahu riwayat Raja Uzia di 2 Tawarikh 26, supaya kita bisa melihat hubungan cerita ini dengan pelajaran yang disampaikan oleh Yesaya. Jadi bagaimana Uzia ketika di usia 16 tahun dia diangkat menjadi raja, dan dia melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan, sama seperti ayahnya sebelumnya juga melakukan hal yang baik. Dan Uzia ketika memimpin bangsa Israel saat itu, ya, dengan kebaikan yang dia lakukan, Uzia mengalami banyak kemenangan-kemenangan. Tetapi ada satu saat di mana ketika Uzia dengan bala tentaranya mulai berjaya, dia mulai sombong. Ya, dia mulai sombong, dia melakukan hal-hal di luar batas kewenangannya, yaitu apa? Di Yesaya 6 ayat 16, dia masuk ke bait suci, ya, dan dia membakar api pedupaan di sana, yang artinya apa? Itu bukan wilayahnya seorang raja, itu adalah wilayahnya imam besar. Tetapi dengan kesombongannya, karena dia pikir saya raja yang berhasil, saya raja yang hebat, ya, dia memerintah 52 tahun, tetapi akhirnya apa? Dia lupa dan dia mengambil tugasnya imam besar, dan di situ Tuhan marah. Lalu di ayat hafalan kita dikatakan, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ketika sebuah krisis kepemimpinan terjadi, di mana tidak lagi dipercaya, ya, seorang pemimpin memerintah oleh karena kesalahannya, tapi ingat, Tuhan tidak tinggal diam. Ujung jubahnya dikatakan, ya, ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dia mengutus serafim, ya, untuk tetap mengendalikan situasi yang tidak pasti itu. Ada satu ilustrasi yang sangat baik dari seorang yang bijak yang sering disebut Confucius. Dia katakan, ya, suatu kali dia ditanya ditanya muridnya, guru, ya, seandainya engkau dikasih 3 hal, apa yang engkau perlukan? Dia katakan, yang penting bagiku cukuplah makanan, cukup senjata, dan keyakinan rakyat biasa atau trust, ya, tingkat kepercayaan rakyat kepada saya. Oke, kalau satu diambil dari itu, ya, satu seandainya diambil dari itu, guru akan memilih kehilangan yang mana atau mana yang buang? Senjata.
Baiklah kalau begitu. Kalau seandainya satu lagi diambil, guru lebih baik kehilangan yang mana? Saya lebih baik kehilangan makanan. Kenapa? Kalaupun ada seorang pemimpin tanpa trust, rasa percaya, confidence level, ya, tingkat kepercayaan yang tinggi dari pengikutnya, tidak ada guna dari seorang pemimpin itu. Itulah pentingnya ya satu minggu ini bagaimana pelajaran Usia, ya. Ketika dia sudah melakukan banyak hal yang hebat tetapi dia jatuh dalam kesombongan, saat itu terjadi krisis kepemimpinan. Tidak lagi dia dipercaya oleh pengikutnya, oleh bangsa yang dipimpinnya. Inilah yang akan menjadi pelajaran kita dalam satu minggu ini, pelajaran yang sangat baik antara hubungan pemimpin dengan pengikut dan peran Tuhan. Ya, peran Tuhan ketika pekerjaan Tuhan itu ada yang mencoba mengganggu gugat, ya, walaupun baik dari orang dalam maupun dari orang luar, ujung jubah Tuhan memenuhi bait suci itu. Itulah kira-kira pengantar pelajaran kita satu minggu ini, Pak Darwis. Ya, ini hanya penerapan aja, Pak Tobing. Kadang kita dengar juga ada 1-2 jemaat, ya, ada pertentangan, ada konflik dalam waktu pemilihan pemimpin-pemimpin jemaat. Apakah ini juga gambaran dari krisis kepemimpinan di dalam jemaat, Pak Tobing? Mungkin Pak Tobing bisa bantu terangkan ini. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Darwis. Ketika hal yang tadi disampaikan Pak Darwis dalam pertanyaan itu, apakah itu krisis kepemimpinan? Bisa saja memang karena terjadi krisis kepemimpinan, tapi bisa saja juga memang karena ada pihak-pihak tertentu yang memang mencoba sengaja menimbulkan krisis, gitu ya, sengaja menimbulkan krisis. Tetapi kabar baiknya Pak Darwis, kalaupun terjadi krisis kepemimpinan atau kalaupun ada pihak-pihak yang mencoba mengganggu kepemimpinan di dalam jemaat Tuhan, kabar baiknya seperti di hafalan dan sudah saya jelaskan tadi, ujung jubahnya memenuhi bait suci. Jadi Tuhan tidak akan membiarkan ya ada pihak-pihak yang mencoba menghancurkan pekerjaannya. Saya kira itu yang perlu kita pegang, Pak Darwis. Ya, terima kasih Pak Tobing. Saya kembali ke Pak Adri Kaunang dulu ini. Pak Adri, ini ada judul yang menarik ini. Raja telah mati, tapi dikatakan hidup raja. Nah, ini coba uraikan Pak Kaunang, ini ada kontrari sepertinya. Silakan Pak. Oke, pelajaran yang menarik di sini Pak Darwis dasarkan dalam buku 2 Tawarik pasal 26. Saya tidak akan menerangkan secara lebar tentang hidup raja, tetapi secara teokrasi leadership adalah seperti itu. Ada nilai plus dan nilai minus bagi setiap kepemimpinan. Namun saya tertarik untuk menunjuk kepada kata Yesus dalam buku Lukas 18 ayat 14, ya. Dikatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saya coba membandingkan kelebihan-kelebihan antara Yesaya dan Raja Usia. Memang ini sangat beda jauh. Secara rohani, Raja Usia gagal di akhir-akhir episode pemerintahannya. Namun Yesaya tetap konsisten karena dia selalu menunggu bola dari Tuhan, menunggu arahan dari Tuhan. Kecerobohannya itu tidak ada bagi Yesaya. Dan yang kita pelajari di sini adalah bukan masalah yang dia lakukan, tetapi resiko-resiko bila mana kita melanggar tita, ya, nasihat Tuhan. Itulah sebabnya ibarat dari Israel ini sama dengan Usia. Sebagaimana dia memperoleh penyakit kusta, maka Israel juga tidak sehat, bengkak, bilur, dan luka baru. Karena mencoba intervensi apa yang Tuhan larang. Aplikasi bagi kita adalah pada saat masa jeda dari after kematian Raja Usia ini, Allah dikatakan menguatkan Yesaya dengan memperlihatkan kepadanya bahwa Allah tetap memegang kendali. Jadi apapun yang terjadi bagi bangsa Israel, Usia, ataupun dosa-dosa yang berat, Allah tidak membiarkan biji mata Tuhan. Ya, kita lihat Israel ini adalah biji mata Tuhan. Karena masih ada segelintir orang-orang yang baik yang kita belajar di dalam buku Yesaya 1 ayat 9, sehingga mereka tidak terjerobus seperti Sodom dan Gomora. Nah, pelajaran apa yang kita dapat di sini adalah kita punya Allah, Raja yang hidup, yang kekal selama-lamanya, yang selalu mengontrol kehidupan Israel dan kehidupan kita saat
ini. Itu Pak Darwis, Ya. untuk supaya kita coba melihat nasihat Yesus yang begitu baik tadi. Ya, ini mungkin pemikiran dan penerapan saja Pak Kaunang. Kadang-kadang atau mungkin bisa terjadi keberhasilan kita dapatkan, tapi bisa menimbulkan tinggi hati Pak. Bagaimana mengatasi Pak agar kita walaupun keberhasilan luar biasa kita dapatkan, tetapi tetap rendah hati. Silakan Pak Kaunang. Jadi memang susah ini Pak ya, barometer namanya, kalau sudah dipuji ya sudah egonya naik. Ya itulah kehidupan di dunia yang penuh dengan dosa. Lucifer pun jatuh karena kesombongannya. Ini agak sulit ini Pak. Itulah sebabnya ada beberapa buku nasihat dari Sister White dikatakan bahwa tabiat kita harus berpatokan kepada Yesus. Oke? Karakter kita harus berpatokan kepada Yesus. Bersandar selalu kepada Allah. Mengatakan tidak mampu dan tidak kuat. Itulah sebabnya Paulus mengatakan bukan oleh keperkasaan dan bukan oleh kekuatan, atau versi dari beberapa nabi perjanjian lama, tetapi oleh kuasa Roh Kudus, maka semuanya itu akan terjadi. Itulah sebabnya untuk memotong tali rantai hal yang tadi kita sudah belajar tentang profil usia yang ceroboh, sembrono, tinggi hati dan sebagainya, obatnya adalah ya kita lihat resep dari Yesus ya, kerendahan hati, mau belajar dari Yesus. Nah ini agak sulit Pak Daris, tetapi tetap continue terus, ya berdoa, mengundang Roh Kudus, berdoa terus, mempelajari firman Allah. Nah itu salah satu recovery yang Allah inginkan bagi saya dan saudara, para pemirsa dimanapun saudara berada, kita punya Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang kuat, Allah yang pencipta. Kita ini hanya manusia. Menurut Raja Daud dalam buku Mazmur 90-91 ya, hanya 70 tahun. Kalaupun kuat 80 tahun. Nah itu harus kita sadari. Sehingga kecerobohan dan lain-lain tidak terjadi bagi saya dan saudara. Itu Pak Darwis, tanggapan dari pertanyaan dari Pak Darwis. Terima kasih Pak Kaunang. Saya mau ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, ini judulnya Kudus, Kudus, Kudus. Sampai 3 kali Pak Fajar. Coba Pak Fajar ini uraikan dulu ini. Ini saya kira ada sesuatu yang luar biasa. Ya. Silakan. Terima kasih Pak Darwis. Menarik ini ya. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 4 itu tentang penglihatan Yesaya dari rasa ketakutan dia ya. Dari rasa ketakutan dia, saya coba baca satu ayat saja. Yesaya pasal 6 ayat yang pertama, dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan jubah-jubahnya memenuhi bait suci. Dia melihat pemandangan yang sangat luar biasa sekali. Pemandangan akan Tuhan yang dia sembah gitu ya. Yesaya ini merasa merasa khawatir dan takut dengan kondisi yang terjadi di bangsa Israel. Satu krisis kepemimpinan itu melanda bangsa Israel. Tidak ada satu panutan yang bisa mereka menjadi satu panutan ya di dalam kehidupan mereka. Sehingga Yesaya ini sangat takut sekali. Siapa yang akan mengendalikan semuanya? Sebenarnya Raja Usia udah mati juga, udah meninggal. Dan pada waktu dia merasa takut dan merasa khawatir akan kondisi krisis kepemimpinan yang terjadi di bangsa Yehuda, Tuhan memberikan satu penglihatan yang luar biasa, yaitu ada satu penglihatan di mana Tuhan duduk di atas tahta, ada serafim, mereka memiliki sayap-sayapnya yang luar biasa, yang 2 menutupin matanya, yang 2 menutupi kakinya, yang 2 siap untuk terbang, dan mereka menyanyikan satu lagu pujian yang sangat luar biasa. Kudus, kudus, kudus Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Yesaya baru sadar bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang mengendalikan seluruh alam semesta ini. Tentunya akan mengendalikan keadaan bumi ini. Dan tentunya akan mengendalikan kondisi pada waktu bangsa Yehuda atau bangsa Israel ini mengalami satu krisis kepemimpinan. Nah, penglihatan ini juga yang diperlihatkan kepada Yesaya, itu pernah juga disampaikan kepada Yohanes sang kekasih di Pulau Patmos pada waktu menghadapi penjajahan dari bangsa Roma, kemudian Daniel serta Yeskiel mendapatkan penglihatan yang sama.
Saya akan coba baca dalam Daniel pasal yang ke-7, ayat yang ke-9. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba, kursinya dari nyala api, dan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Ini adalah penglihatan Tuhan dengan kemuliaan yang sangat luar biasa, bahwa Tuhan masih mengendalikan segala sesuatu. Inilah yang menjadi satu harapan bagi Yesaya, Daniel, Yeskiel, dan Yohanes sang kekasih pada zaman itu. Meskipun keadaan yang melanda dunia pada waktu itu sangat begitu runyam, tapi mereka percaya ada satu harapan, bahwa Yesus yang mengendalikan, bahwa Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari ini, Pak Daris? Pada waktu kita mengalami satu krisis kepemimpinan, baik di gereja, di zaman saat ini, negara kita, atau mungkin banyak kejahatan yang dilakukan, kita khawatir akan segala sesuatu, tapi ingatlah, Tuhan masih mengendalikan segala sesuatu. Saya pikir itu, Pak Daris. Pak Fajar, terima kasih. Ini hanya pemikiran aja, Pak Fajar. Kita juga secara pribadi sering mengalami kesulitan, mengalami tantangan hidup, mengalami gejolak hidup. Ya, apa yang bisa kita lakukan agar kuasa Allah yang seperti dilihat oleh Yesaya itu menjadi bagian dari kehidupan dan menolong kita dalam kesulitan itu? Silakan Pak Fajar. Iya, terima kasih Pak Daris. Pada waktu kehidupan kita juga mengalami hal yang sama, cobalah tetap percaya kepada Tuhan. Satu-satunya sumber penolong bagi kita tentunya ya. Tuhan Yesus yang sangat baik, Dia juru selamat kita, Dia penolong yang ajaib, Dia memberikan mukjizat yang baik. Meskipun keadaan kiri kanan kita, khususnya pada masa pandemik seperti ini, menghantam kehidupan kita, barangkali iman kita akan lemah. Barangkali kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Jangan sampai hal itu ada timbul di dalam benak dan pikiran kita. Karena pada waktu kita berpaling daripada Tuhan, kita jauh daripada Tuhan, Tuhan tidak akan bisa memberikan pengampunan kepada kita. Namun, pada waktu itu kita berbalik, kita berserah, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, satu-satunya jalan, kita tentunya dapat melewati itu semuanya. Tuhan itu kasih adanya. Oleh karena itu, kita percaya, yakinkan bagi kita bahwa ada satu Tuhan yang patut kita andalkan di dalam menghadapi masa-masa seperti ini, yaitu Tuhan Yesus yang maha luar biasa. Saya pikir itu Pak Daris. Terima kasih Pak Fajar. Saya mau kembali ke Pak Tobing ini. Pak Tobing, ada judul yang luar biasa lagi nih. Kepribadian yang baru. Saya kira kita rindu mempunyai kepribadian yang baru. Agar kita boleh kiranya sesuai dengan keinginan Tuhan. Silakan Pak Tobing. Baik Pak Daris. Jadi kalau kita ikuti runtutan cerita ini ketika Usia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, terutama ketika dia mengambil peran imam besar, ya, dia memasuki bilik yang maha suci, lalu akhirnya Tuhan tidak mengizinkan itu, ya, dan Tuhan mengutus ya 2 serafim ya untuk menutupi ya atau bertugas di bait suci itu. Dan Yesaya melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, kalau tadi sudah diterangkan di sebelumnya di ayat 4, bergoyanglah alas ambang pintu. Jadi ada seperti kalau di pelajaran kita disebut kayak ada kekuatan seismik atau seperti ada gempa bumi ya saat itu bergetar bumi saat itu, dan Yesaya takut. Kenapa? Karena yang dia tahu adalah ya kalau ada kabut asap dari pedupaan, ya kalau ada kabut asap dari pedupaan itu berarti ini hari pendamaian, di mana itu hanya imam besar yang bisa melakukan. Sementara dia sendiri tahu bahwa dia bukan imam besar, saya seorang nabi. Dan dia tahu persis ya bagaimana Tuhan mulai dari Musa dulu mengingatkan kepada Harun, jangan kau sembarangan ya masuk ke bilik yang maha suci itu, terutama ketika membakar pedupaan itu ya, hati-hati, jangan sembarangan katanya, engkau akan mati. Lalu Yesaya ketakutan, saya bukan imam besar, tapi saya melihat api pedupaan, jangan-jangan Tuhan
marah ini ke saya, jangan-jangan saya mau mati ini, ya kan? Jadi dia katakan kalau di pelajaran sekolah sahabat kita, dipenuhi rasa takut dan berpikir bahwa dia pasti binasa, karena dia ingat kalau sampai ada api pedupaan, ya, yang bukan dilakukan oleh yang bukan imam, ini orang ini akan mati. Loh, saya melihat api, saya melihat Tuhan, saya bukan imam, aduh saya ini mati ini, dia pikir. Lalu makanya dikatakan di ayat 5, celakalah aku, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dia takut, dia langsung menyadari, ya Tuhan, celaka aku ini najis bibir, ya aku hidup di tengah bangsa yang najis bibir, tetapi ya, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tapi saat itu, salah seorang dari serafim itu datang, terbang mendapatkan Yesaya, dan di tangannya serafim itu ada bara, ya, ada bara. Bara ini diambil dari atas mezbah tadi, disentuhkan ke mulut, ya, ke mulut Yesaya sambil mengatakan, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Saudara sekalian, kejahatan Uzia bukanlah kejahatan yang main-main. Di mata Tuhan semua kejahatan harus diperbaiki. Harus diberikan kepribadian yang baru. Tuhan melalui serafim dengan dengan tindakan-tindakan simbol, ya, membawa bara, menempelkan ke bibir Yesaya. Saudara sekalian, coba kita lihat. Pemirsa yang berkati Tuhan, ya, kita lihat. Untuk mendapatkan pemulihan atas kejahatan yang kita lakukan, berat sekali kita jalani. Bayangkan bara nempel di bibir kita, ya, nempel di bibir kita. Ini tindakan simbol. Mulut atau bibir bukanlah semua tubuh kita, tetapi menggambarkan atau melambangkan kepribadian seseorang, karena kepribadian seseorang tergambar dari apa yang dikatakan, ya, apa yang kita pikirkan tergambar dari apa yang kita katakan. Maka Tuhan menyentuh mulut Yesaya untuk menggambarkan supaya apa? Bahwa aku sudah menyatakan kesalahanmu dan kesalahanmu sudah dihapus dan dosamu sudah diampuni. Untuk merubah sebuah untuk meninggalkan kejahatan, kembali kepada kepribadian yang baru, memang kita harus banyak berkorban dan melihat dan mengalami sebuah pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Bibir dibakar dengan bara, itu sesuatu yang menyakitkan. Artinya kita yang biasa melakukan kejahatan, lalu kita bertobat melakukan hal yang sebaliknya, itu membutuhkan sebuah penyerahan yang luar biasa. Kalau bukan karena belas kasihan Tuhan, kita tidak bisa meninggalkan hal yang sudah biasa kita lakukan itu. Saya kira itulah yang disebut dengan kepribadian yang baru. Ya, bagaimana kita mengalami proses pemurnian yang sangat menyakitkan, mengalami bibir yang harus dibakar, itu bukan sesuatu yang mengenakan. Tetapi kalau tidak demikian, ya, hidup kita tidak akan mengalami pembaruan. Itulah Pak Darwis yang disampaikan di pelajaran kita di dalam pelajaran hari Selasa ini. Iya, Pak Tobing, ini mengenai pemurnian ini, pengampunan dosa ini, Yesus sudah mati di kayu salib, suatu yang sangat berat harus dilakukan untuk dosa kita. Tapi itu menjadi satu solusi dari dosa kita yang terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana kematian Yesus yang menyedihkan, yang berat itu bisa menjadi suatu kabar baik bagi kita semua, Pak Tobing? Iya. Jadi bagaimana kejahatan Uzia dengan bangsa yang dipimpinnya itu, lalu akhirnya Tuhan menggembleng Yesaya, menunjukkan tindakan simbol, meletakkan bara api di bibir Yesaya, itu belum seberapa. Ya, itu belum seberapa dibandingkan dengan satu kejahatan, satu dosa yang dilakukan oleh nenek moyang kita, Adam dan Hawa dulu. Akhirnya harus membuat suatu oknum surga turun ke bumi ini untuk hidup bersama dengan kita, dan tidak ada cara lain selain mati. Ya, tidak ada cara lain. Tanpa kematian Yesus, ya, tanpa kematian Yesus tidak ada pembaruan hidup bagi kita. Jadi, apakah ini sebuah kabar baik bagi kita? Ini sungguh kabar yang sangat baik. Inilah yang disebut Injil itu. Kematian Yesus itulah kabar baik.
Kabar baik di kita tapi menyakitkan bagi Yesus. Tapi pelajaran yang kita ambil, semua dosa itu selalu mengakibatkan hal yang menyakitkan. Apalagi kalau kita mau kembali, kita mengalami pengalaman yang menyakitkan untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk itu. Mari kita terima kematian Yesus supaya tidak sia-sia. Jangan kita bolak-balik menyalibkan Yesus melalui kehidupan kita. Saya kira itu Pak Darwis yang menjadi aplikasi bagi kita di pelajaran hari Selasa ini. Terima kasih Pak Tobing. Saya mau kembali ke Pak Adri Kaunang ini. Pak Adri, ada judul Tugas Kerajaan. Nah ini sepertinya kita harus uraikan ini Pak. Apa ini tugas kerajaan? Silakan Pak Adri. Oke, shalom para pemirsa. Pertanyaan Pak Darwis ini adalah masalah organisasi Israel, organisasi surga bisa juga saya sebutkan. Ada Allah, ada Yesaya, dan misinya adalah bagaimana melakukan pemulihan karakter untuk orang Israel khususnya. Kalau kita lihat berpusat kepada Yesaya 6 ayat 8, ya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Pelajaran kita sangat sederhana bahwa Allah telah memberikan, mengendorse, dan di sini melibatkan Ka'bah Allah, ya. Ka'bah Allah. Artinya bahwa ada rahasia-rahasia yang kita tidak tahu dan hanya Allah yang sanggup untuk memberikan, mengimplementasikan tugas yang mulia kepada Yesaya di Ka'bah yang suci. Yesaya menggambarkan adalah Yesus Kristus. Tadi sudah dikatakan Yesus mati untuk kita sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16 dan misi Yesus adalah misi penyelamatan. Saudara dan saudari para pemirsa dimanapun kita berada, dengan melihat akan pelajaran ini maka timbul pertanyaan. Saya dan saudara ini adalah Ka'bah Allah. Tubuh saudara adalah Ka'bah Allah. Maukah saudara mengulangi, meninggalkan, mengandalkan Yesus, dan semuanya itu bisa berfokus kepada keselamatan yang sudah diberikan cuma-cuma oleh Allah melalui Yesus Kristus. Kiranya perbandingan antara Yesus dan Yesaya ini tidak jauh-jauh bedanya, karena tujuannya adalah penyelamatan untuk kerajaan Israel dan juga penyelamatan bagi saya dan saudara. Introspeksi selanjutnya, maukah kita menerima tugas yang Allah berikan bagi saya dan saudara saat ini untuk menjadi pembawa kabar, penyelamat, memberikan informasi kepada orang lain. Dan semuanya jawaban yang positif yang saya lakukan adalah, inilah aku, utuslah aku. Kiranya pelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita untuk mengambil respons terhadap apa yang Allah percayakan bagi Yesaya modern. Ya Pak Kaunang, ini pertanyaan sederhana sekali. Pak Kaunang bilang kita mempunyai tugas menjadi juru kabar. Apa yang harus kita kabarkan Pak Adri Kaunang? Mohon. Oke. Jadi banyak orang katakan bahwa good news, kabar baik. Jadi kalau kita lihat satu pola, satu kesimpulan tentang kabar baik ini adalah berpusat lagi kepada Yesus. Ada kurang lebih 28 doktrin dan macam-macam yang ada yang sudah kita belajar bersama-sama. Tetapi tujuannya adalah bagaimana membawa orang banyak untuk melihat siapa Yesus itu. Dan apa Yesus itu, dan tujuan dari apa Yesus datang ke dunia ini adalah keselamatan. Itulah sebabnya katakan oleh Yohanes, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Itu Pak Darwis yang menarik tentang pertanyaan Pak Darwis untuk bisa kita olah dan menjadi bagian bagi sahabat-sahabat, para pemirsa yang sementara mendengarkan tentang kabar baik dari Yesaya dan misinya. Terima kasih Pak Kaunang. Saya mau ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, ini ada judul yang agak kurang baik juga ini. Biasanya imbauan itu sangat bagus ya Pak. Tapi ini imbauan yang mengerikan. Mungkin Pak Fajar ini uraikan ini. Apa yang mengerikan Pak? Silakan. Iya, terima kasih Pak Darwis. Imbauan yang mengerikan. Ini peringatan sebetulnya ini ya. Peringatan yang diberikan kepada bangsa Israel oleh karena keras kepalanya ya, oleh karena keras kepalanya. Nah, pada waktu Yesaya ini
bersama dengan Serafim, kemudian dia memperoleh satu firman Tuhan, dan Yesaya diutus untuk pergi dan mengatakan kepada bangsa Israel ini ya. Dia katakan, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti. Jangan, lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap. Jangan, buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat untuk mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Seakan-akan ini merupakan satu sindiran daripada Tuhan kepada bangsa Israel. Udah, biarlah, terserah kamu mau melihat, mau menanggapi akan seperti ini. Tapi ini merupakan satu himbauan yang sangat keras, yang sangat mengerikan. Dan pengalaman ini pernah dialami oleh Nabi Musa. Pada waktu dia berusaha untuk membujuk bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bagaimana kerasnya Firaun ini mempertahankan prinsipnya. Bangsa Israel tidak boleh keluar dan memberikan persembahan di padang gurun. Dan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ini luar biasa sekali. Bagaimana Tuhan bisa mengeraskan hati Firaun? Rupanya Tuhan memberikan satu tes kepada dia. Kepada Firaun diberikan satu pilihan. Apakah kamu mau percaya kepada mukjizat-mukjizat atau tulah-tulah ini yang diberikan kepada bangsa Israel dan mau berbalik atau tidak? Tetapi rupanya faktanya seperti ini. Firaun ternyata memilih mengeraskan hatinya, memilih untuk tidak percaya kepada tulah-tulah yang diberikan oleh Tuhan. Padahal sebetulnya Tuhan itu akan hanya memberikan tes kepada Firaun. Apakah dia mau bertobat, mau membiarkan bangsa Israel untuk pergi ke tanah perjanjian. Rupanya hal ini juga dialami oleh Yesaya. Yesaya menyampaikan supaya bangsa Israel ini untuk bertobat, berbalik dari kejahatannya, mau berbuat baik, memiliki satu keadilan, dan ada satu kebenaran. Rupanya himbauan ini ditepis oleh mereka. Dan Yesaya katakan, sampai kapan ini nanti Tuhan? Tuhan katakan, sampai nanti tempat itu akan menjadi sunyi senyap, akan ditinggalkan begitu saja. Hal ini yang menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Saya pikir itu, Pak Darwis. Ya, terima kasih Pak Fajar. Saya hanya pemikiran aja ini, Pak Fajar. Ya, apa bahayanya bagi kita, Pak, kalau kita terus saja mengeraskan hati kita kepada pekerjaan Roh Suci yang ada dalam diri kita? Silakan Pak Fajar. Ya, terima kasih Pak Darwis. Sampai berapa lama lagi ini? Tentunya kalau kita sudah diingatkan terus oleh Roh Kudus, diingatkan, ayolah berbalik dari kejahatan, bertobatlah dari apa yang sudah dilakukan. Ini secara zaman ini ya. Pada waktu kita bisa sampai pada satu titik di mana titik itu tidak bisa balik dan kita ditinggalkan oleh Roh Kudus, Roh pengampunan itu tidak akan bisa kita dapat. Namun pada dasarnya Tuhan yang kita sembah menginginkan bahwa kita itu selamat, tidak binasa. Di dalam 2 Petrus Tuhan sendiri menginginkan bahwa Dia tidak lalai untuk datang. Dia menginginkan bahwa kita semuanya dapat diselamatkan. Kita semuanya dapat diselamatkan. Oleh karena itu, Tuhan memberikan satu himbauan, penawaran, ayolah berbalik dari kebenaran. Pada waktu kita menyambut dan memilih untuk meninggalkan kejahatan dan berbalik untuk menerima kasih karunia daripada Tuhan, tentunya Tuhan yang luar biasa mau mengampuni dosa kita. Kita menjadi manusia yang baru, menjadi manusia yang disucikan oleh Tuhan. Tentunya ini menjadi satu pengharapan bagi kita semuanya. Jangan sampai kita tidak bertobat, tetapi bertobatlah. Selagi kita masih memperoleh satu peringatan dari Roh Kudus, kadang-kadang jangan kamu lakukan seperti itu. Cobalah kamu lakukan sesuatu yang benar. Kita mau menerima bisikan-bisikan Roh Kudus. Artinya Tuhan masih menginginkan bahwa kita masih tetap ingin dekat kepada Tuhan. Gunakan kesempatan itu. Jangan sampai kita mencapai satu titik di mana kita tidak bisa berbalik lagi, Pak Darwis. Dan kita akan memperoleh satu kebinasaan bersama dengan yang lain. Terima kasih Pak Fajar. Saya mau kembali ke Pak Tobing ini. Pak Tobing, kita terasa kita sudah sampai di akhir dari diskusi kita.
Mungkin Pak Tobing bisa memberikan beberapa kesimpulan untuk para pemirsa kita. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Jadi kita bisa menyimpulkan bagaimana godaan akan ketenaran dan kemegahan ya bagi setiap orang, terutama kepada para pemimpin, ya sama seperti yang dialami oleh Raja Uzia. Dia sudah banyak melakukan hal-hal yang baik, yang luar biasa di mata Tuhan. Tetapi ujian, ya ketenaran, itu membuat dia lupa diri sehingga dia lancang memasuki bait suci, ya yang menurut dia ini sebagai tindakan yang berani, yang berani ambil resiko, tetapi sebenarnya tindakan seperti ini bertentangan dengan Allah. Demikian juga ini menggambarkan bagaimana kejahatan ya dipraktekkan begitu merajalela oleh semua golongan, bukan hanya para pemimpin, tetapi para pengikut, bukan hanya orang yang mengaku sebagai orang yang dikenal memang orang tidak kenal Tuhan, tetapi orang yang mengenal Tuhan pun ternyata banyak melakukan kejahatan. Dan saat itu seolah-olah terjadi krisis kepemimpinan, kita tidak tahu siapa yang kita akan ikuti, siapa yang kita akan teladani, dan terutama dalam konsep pekerjaan Tuhan, bisa saja kita berada dalam situasi seperti itu ketika kita berada di satu komunitas di mana seolah-olah tidak ada lagi orang yang bisa kita percaya, ya baik pemimpin secara formal, hamba-hamba Tuhan, para pendeta, atau mungkin pemimpin-pemimpin penatua jemaat. Kita pikir siapa yang akan kita percaya, tetapi ingat pada saat itu Tuhan akan mengambil alih, ya akan mengambil alih, ujung jubahnya akan memenuhi bait suci, dan secara ajaib dia akan mengutus ya seseorang, ya akan mengutus seseorang, sama seperti di kisah kita ini dia mengutus Yesaya. Dan Yesaya sebenarnya sudah membayangkan betapa beratnya tugas yang akan dihadapi ke depan ini, tantangan seperti apa, keras tengkuknya orang Israel saat itu, ya sama seperti kita mungkin ketika kita tiba-tiba dipanggil untuk suatu misi menyelesaikan atau mengatasi persoalan apakah di satu organisasi tertentu, kita melihat aduh kita tidak sanggup. Tetapi disitulah kita perlu mempercayai kemahabijaksanaan Tuhan. Ketika Tuhan sudah mengutus dan memilih kita, walaupun di dalam kesederhanaan diri kita, saat itu kita harus siap berangkat, digunakan oleh Tuhan, agar krisis kepemimpinan itu terselesaikan dengan baik. Orang-orang mulai mendapatkan arah yang benar. Dan lebih penting juga dari itu, ya janganlah kita menjadi bagian dari yang merusak keadaan. Apakah kita sebagai pemimpin atau sebagai pengikut? Janganlah kita menjadi bagian yang memperparah, memperburuk keadaan, yang memanas-manasi. Tetapi hendaklah kita berdoa kepada Tuhan agar kita selalu menjadi orang yang turut mendinginkan persoalan. Dan ketika menyelesaikan persoalan, biarlah kita selalu menempuh dengan cara-cara yang sangat rohani, cara-cara yang sejalan dengan cara Tuhan. Bukan dengan cara-cara orang jalanan yang tidak ada etika, yang tidak ada aturan. Itulah yang perlu bagi kita perlu pertahankan sebagai umat yang sisa ini. Organisasi kita ini akan digoncang Tuhan terus. Ya, kita seolah-olah dibuat tidak percaya kepada siapapun pemimpin. Tetapi Tuhan tidak akan pernah tinggalkan, dan pastikan kita bukanlah bagian dari yang merusak keadaan itu. Saya kira itu Pak Darwis yang boleh kita simpulkan dari pelajaran krisis kepemimpinan yang dialami oleh Yesaya melihat di akhir pemerintahan Uzia. Terima kasih Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Saya berharap, kita semua berharap, apa yang kita diskusikan kali ini memberikan inspirasi baru kepada siapapun para pemirsa yang mendengarnya. Sehingga di awal tahun ini kita mempunyai inspirasi baru, sehingga boleh kita hidupkan di tahun 2021 ini. Baiklah, sebelum kita tutup diskusi ini, kita minta Pak Tobing untuk berdoa penutup diskusi kita. Silakan Pak Tobing. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, ketika kami berada di dunia ini, bisa saja kami kehilangan arah ketika pemimpin-pemimpin kami menurut kami melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Tetapi kami punya pengharapan Tuhan tidak akan tinggal diam. Ujung jubahmu akan memenuhi bait suci. Ujung jubahmu akan menaungi kami Tuhan. Sehingga Tuhan mengutus orang yang akan memperbarui keadaan ini. Dan bagi kami Tuhan, biarlah Tuhan membantu kami agar kami juga menjadi bagian dari solusi. Bukan orang yang menambah persoalan,
bukan orang yang memperbesar krisis yang ada, bukan orang yang hanya menuduh dan membuka kesalahan para pemimpin kami, tetapi kami mencoba mencari jalan keluar, meneduhkan keadaan, mendinginkan suasana, sehingga kami menjadi bagian dari juru damai yang Tuhan utus. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Tuhan mempersiapkan kami untuk menerima panggilan dan panggilan utusan yang Tuhan serukan kepada kami. Kapanpun Engkau panggil kami siap datang, walaupun mungkin tantangan terlalu berat di hadapan kami Tuhan, terlalu tegar tengkuk orang yang akan kami hadapi, tetapi karena perlindungan dari Tuhan dan petunjuk dari Tuhan, Engkau yang akan menyanggupkan kami siapapun kami. Amin. Salam sehat selalu. Amin.